قل Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu-ibu serta para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita nantinya akan membahas hal-hal yang nanti semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelumnya ada nasihat yang bagus dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau katakan ulama itu ada 3 tipe atau 3 macam. Yang pertama beliau katakan ulama model pertama adalah, atau orang berilmu yang model pertama adalah alimun billah wa alimun bi amrillah. Yaitu dia mengenal Allah dan paham hukum Allah. Dia mengenal Allah dan paham hukum Allah. Terus yang kedua, alimun billah wa laisa alimun bi amrillah. Yang kedua ini dia mengenal Allah namun tidak paham hukum Allah. Dia mengenal Allah namun tidak paham hukum Allah. Terus yang ketiga, alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Dia paham hukum Allah namun tidak mengenal Allah. Dia paham hukum Allah namun tidak mengenal Allah. Ini tadi dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, keterangannya di sini ini Ibnu Katsir itu menjelaskannya dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kalau model pertama apa tadi? Alimun billah wa alimun bi amrillah. Mengenal Allah dan paham hukum Allah. Maksud dari yang pertama ini berarti dia mengenal Allah, punya rasa takut. Sedangkan dia mengenal hukum Allah berarti dia jalankan tadi dengan rasa takutnya kepada Allah. Kalau sifat pertama ini berarti dia melanggar apa yang dia pelajari sendiri, berat dia. Akan terasa berat. Melanggar, saya tahu saya kena hukuman nih, dan saya tahu ya masalah hukum ini haram gitu, saya nggak mungkin terjang. Yang kedua itu alimun billah walaysa alimun bi amrillah. Dia mengenal Allah namun tidak paham hukum. Bisa jadi dia punya rasa takut namun karena tidak paham hukum malah diterjang tadi sesuatu yang haram. Yang ketiga alimun bi amrillah. Dia paham akan hukum Allah walaysa alimun billah, namun tidak mengenal Allah. Apa yang terjadi untuk yang ketiga? Dia belajar nih, tahu hukum halal haram. Dia sudah tahu hukumnya. Namun karena tidak mengenal Allah,
Rasa takut nggak ada. Kalau rasa takut tidak ada, walaupun dia belajar halal haram sekalipun, maka bisa diterjang. Bahkan dia bisa ngakal-ngakali. Ini sudahlah saya ambil hukum yang kan ada ulama bilang itu boleh. Ya, yang lain bilang itu haram, saya ambil yang boleh saja. Enggak punya rasa takut. Dari 3 tipe ini yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang pertama, mengenal Allah, mengenal hukum Allah. Nah, kita belajar saat ini dua-duanya kita himpun. Ya, antum belajar nanti kali ini kita akan pelajari tentang halal haram. Ya, itu dihimpun itu. Himpunnya bagaimana? Yang antum kumpulkan nanti pertama rasa takut. Mau terjang, wah saya takut masalah nih, Allah akan nyiksa saya. Yang kedua, antum pelajari halal haram. Ini kalau ini halal, antum bisa manfaatkan. Namun kalau ini haram, nggak boleh diterjang. Kalau diterjang, saya takut nanti Allah akan berikan hukuman pada saya. Nah, jadi kita mempelajari masalah halal haram ini penting. Namun halal haram itu dipelajari disertai juga dengan mengenal Allah. Makin mengenal Allah, makin punya rasa takut. Namun juga harus tahu hukum. Sehingga jadi lengkaplah ya kita itu belajar. Nah, kali ini insya Allah kita akan membahas materi yang kami susun dari buku kami, Tobat dari Utang Riba dan Solusinya. Buku ini nantinya membahas sebenarnya khusus tentang masalah utang dan masalah riba. Namun nanti hal-hal kontemporer dengan mengetahui dasar-dasarnya dari kaidah-kaidah semacam ini, ya, hukum-hukum yang ada belakangan yang saat ini kita hadapi akan kita tahu dari dasar-dasar terlebih dahulu yang nanti akan kita lihat. Nanti saya akan bedah pertama dari pengertian riba terlebih dahulu. Kalau bahayanya nanti saya akan sebut sedikit saja. Lalu tentang pengetahuan tentang macam-macam riba. Lalu kaidahnya. Kaidah yang mesti dipahami dari riba tadi. Terutama nanti saya bahas tentang riba dalam hal utang piutang. Yaitu nanti ada beberapa kaidah tentang utang piutang di sini. Sampai nanti ada beberapa transaksi kita akan lihat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang riba. Riba itu secara bahasa berarti al-fadl wa ziyadah. Riba itu artinya tambahan atau kelebihan. Adanya tambahan atau kelebihan. Nah, kalau kita tilik secara bahasa seperti itu, kalau secara istilah riba ini saya sebutkan di halaman pertama, ada perkataan dari Muhammad Asy-Syirbini. Beliau mengatakan riba adalah aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumi tamasuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a takhiri fil badalaini au ahadihima. Riba adalah suatu transaksi pada barang tertentu. Suatu transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaan. Tidak diketahui kesamaan menurut ukuran syariat. Atau adanya penundaan, penyerahan kedua barang atau salah satunya. Kalau di sini dilihat dari pengertian Muhammad Al-Khatib dalam Mughni Al-Muhtaj, di sini menandakan bahwa riba ini sudah diisyaratkan ada macam-macam di sini. Yang jelas ada ketidaksamaan.
Berarti kalau ada yang tidak sama berarti ada yang berlebih. Ada yang tidak sama berarti ada yang berlebih. A, B. Ini dalam sisi level nih. A lebih tinggi daripada B. Berarti nanti ada yang lebih. Nah, menurut ukuran syariat. Jadi pakai standar syariat. Maka nanti bahasan riba itu kalau kita bahas dalam riba buyuk yang kaitannya dengan jual beli cuma pada barang-barang tertentu saja. Terus adanya penundaan, penyerahan, misalnya mau menukar kurma dengan kurma, maka disyariatkan yadan biyadin. Ada kurma A ditukar dengan kurma B harus langsung ya tunai. Tidak boleh ada satupun yang tertunda. Nah, nanti makin jelasnya kalau nanti saya jelaskan dalam contoh macam-macam riba nantinya. Adapun tentang riba tadi haram secara ijma, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan juga ijma. Dan Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu halalkan jual beli dan haramkan riba. Dan dosa riba itu dilaknat. Sebenarnya sini ada hadis di halaman kelima dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, rentenir. Yang kedua melaknat yang menyerahkan riba, berarti yang jadi nasabah. Yang ketiga melaknat pencatat riba. Berarti apa? Sekretaris. Yang keempat melaknat 2 orang saksi dalam transaksi riba. Totalnya berarti 5 orang. Satu tadi apa? Pemakan riba, rentenir. Yang kedua yang nyetor berarti nasabah. Yang minjam berarti. Yang ketiga yang mencatat. Sekretaris dia catat nih. Ya, ini ribanya di sini ada tambahan nih. Dia catat itu, sekretaris. Yang keempat, 2 orang saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum sawa, mereka itu sama, yaitu sama dalam melakukan yang haram. Berarti semuanya kena dosa. Dan kalau disebut laknat di sini, jadi kan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Apa yang dimaksud laknat? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kullu dzambin kanat uqubatuhu la'nata fahuwa min kaba'iriz dzunubi. Setiap dosa yang kena hukuman laknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Maka dosa semacam ini tergolong dosa besar. Kalau ada kalimat laknat, maka tergolong dosa yang dilakukan adalah dosa besar. Jamaah disuruh merapat ke depan. Rapat lagi biar cukup. Tanya biar fasilitas Masjid Indaul Fitrah ini cukup. Nah, ini bantu-bantu nyumbang untuk masjid ini. Ada perluasan lahan sana untuk bangun sekolah, di bawahnya katanya parkir tadi. Pak Aziz yang bilang, ya yang punya keluangan rizki bisa bantu untuk itu. Balik lagi, laknat tadi artinya apa laknat? Laknat artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Dosa yang dikatakan kena laknat tergolong dosa apa? Besar. Tadi ya sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, adapun riba dosanya itu ngeri banget. Ya. Kalau kita lihat tadi yang pertama sudah kena laknat. Sedangkan laknat tadi artinya jauh dari rahmat Allah. Belum lagi siksaan yang ada di neraka. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan beberapa siksaan yang ditimpa pada penduduk neraka. Ya, ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
Beliau berjalan, lihat ketika itu ada seseorang yang berenang di sungai warna merah. Lantas dia ke pinggir sungai tadi. Lalu ada yang berusaha nyuapi dia. Terus dia balik lagi renang ke tengah. Nah, suatu saat dia balik lagi ke pinggir lagi. Lalu ada yang nyuapin dia. Nah, lantas setelah perjalanan itu berlalu, Nabi SAW dilewatkan dengan beberapa siksaan tadi yang beliau lihat. Kemudian Nabi SAW ya diberitahu siapa tadi. Dijawab, wa amma rajul alladzi ataita alayya yasbah fin nahari wa yulqamul alhajara fa innahu akilur riba. Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Kenapa dimisalkan tadi atau ini hukumannya dengan disuapi batu? Karena dalam transaksi riba dia minta tambahan. Iya kan? Minta tambahan. Nah, ibarat untuk tadi, tambahan tadi itu sama dengan disuapi tadi. Dia minta tambahan lagi, balik lagi, ya disuapi batu lagi, balik lagi, disuapi batu lagi. Orang yang meminjamkan uang lantas dia minta tambahan, nah maka siksaannya seperti itu. Juga pada hari kiamat siksaan yang lainnya diancam dengan perut yang besar. Ini di nomor 3. Seperti rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Pada malam Isra aku mendatangi, kata Nabi SAW, suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Jadi ada perut sebesar rumah, di dalamnya itu penuh dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah, kata Jibril, haulai akalatur riba. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau mau sebutkan satu-satu nanti ngeri deh. Sedikit aja dulu, nanti imannya saya takut nggak kuat ini. Terus sekarang kita lihat kalau mau bahas tentang ayat tentang riba. Ini di sini saya bahas di halaman 31. Nanti silahkan dibedah dari surat Al-Baqarah ayat 275. Itu satu halaman. Sampai nanti ayat 281. Itu bahas tentang apa? Riba. Nanti dikaji aja ya sendiri. Cari ustadz sini untuk bisa kaji tadi. Al-Baqarah ayat 275 sampai ayat 281. Di antaranya di situ disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka yang makan riba tidaklah bisa berdiri melainkan seperti orang yang lagi kesurupan setan, seperti kena penyakit ayan. Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Kok bisa dikatakan jual beli sama dengan riba? Iya, sama-sama ada untung. Jual beli modal 1 juta, untung 1.500.000, untung 500.000, tambahan kan? Ya. Riba, pinjamkan 1 juta, suruh kembalikan 1.500.000, tambahan juga kan ada. Nah, mereka kira ini sama. Padahal apa? Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini nanti tinggal dipikir-pikir, terutama yang masih punya pekerjaan riba. Saya sebut apa adanya ini, nggak main ini, nggak main kasihan-kasihan kalau sekarang ini. Sebutkan apa adanya saja. Sekarang kita bahas jenis riba. Riba ada 2 macam. Ada di halaman 51, yaitu riba buyu dan riba duyun. Riba buyu dan riba duyun.
Riba buyu' itu riba dalam jual beli. Riba duyun, riba dalam utang piutang. Saya ulang, riba buyu', riba dalam jual beli. Yang kedua apa? Riba duyun, riba dalam utang piutang. Sekarang mau bahas yang mana? Bahas yang mana? Bahas yang mana, Pak? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Riba buyu sama riba duyun tadi. Siap-siap aja ini. Masalahnya serangan-serangan nanti bertubi-tubi ini. Riba buyu sekarang kita bahas dulu secara singkat saja. Riba buyu itu ada dua macam. Pertama riba fadl. Buyu tadi jual beli ya. Yang pertama riba fadl. Yang kedua riba nasi'ah. Fadl itu artinya kelebihan. Nasi'ah itu artinya penundaan. Berarti kalau riba fadl itu riba karena adanya kelebihan. Barter 1 kilo kurma asalnya boleh cuma dengan 1 kilo kurma, tidak pandang kualitas. Kalau dilebihkan 1 kilo kurma yang bagus ditukar dengan 1,2 kilo kurma yang tidak bagus, berarti ada kelebihan kan? Nah, masuk riba fadl. Maka kalau mau tulis contoh riba fadl, 1 kilo kurma ditukar dengan 1,2 kilo kurma. Ada lebih nggak? Lebih kan? Lebih 0,2 kilo. Nanti saya jelaskan ini kenapa bisa jadi riba. Ada riba nasi'ah. Tadi nasi'ah artinya apa? Penundaan. 1 kilo kurma ingin ditukar dengan 1 kilo kurma juga, namun yang satu ya telat datangnya. Dia jadikan besok. Tidak yadan biyadin. Tidak tunai. Syaratnya harus tunai. Nah sekarang, kapan terjadi riba buyu tadi? Nah ini hanya ada nantinya pada komoditas ribawi yang 6. Atau yang semisal dengan yang 6 ini. Catat 6 komoditas ribawi. 1 emas, 2 perak, 3 gandum halus, 4 gandum kasar, 5 kurma, 6 garam. Ulang, 1 emas, 2 perak, 3 gandum halus, 4 gandum kasar, 5 kurma, 6 garam. Nah sekarang dari 2 tadi, yang nomor 1 dan nomor 2 itu satu kelompok. Itu jadikan kelompok pertama. Kelompok pertama ini adalah kelompok alat tukar atau mata uang. Itu jadikan satu kelompok ya. Yang satu kelompok ini kelompok alat tukar atau mata uang. Nah sekarang kelompok yang kedua, nomor 3, 4, 5, 6. Apa tadi berarti? Gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Itu kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Itu kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka yang nantinya masuk dalam kelompok 1 yang semisal dengan itu
Yang masuk dalam kelompok 2 yang semisal dengan itu. Yang masuk dalam kelompok 1 misalnya apa kalau gitu? Alat tukar atau mata uang? Apa? Rupiah. Apalagi? Dolar. Mata uang Saudi? Real. Masuk di situ. Tulis itu mata uang yang macam-macam. Yang masuk di kelompok 2 apa tadi? Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Bisa masuk di situ beras. Apalagi? Jagung, singkong, gula, daging masuk nggak? Daging. Itu contohnya masuk di situ. Nah sekarang kita karena itu komoditas ribawi maka aturannya ketat untuk dibarter. Ya, aturannya ketat sekarang untuk dibarter. Saya bacakan dulu hadisnya. Ada hadisnya di halaman 54-55. Az-zahab bil-zahab wal fidda bil-fidda wal bur bil-bur wasyair bil-syair wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mislan bi-mislin yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arbal akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair, jawawut dijual dengan jawawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, maka syaratnya jumlah atau takaran dan timbangannya sama dan dibayar kontan atau tunai. Berarti sekarang kita simpulkan. Jika sama jenis, buat kesimpulan pertama. Jika sama jenis. Jika sama jenis. Contoh, emas dibarter dengan emas. Maka syarat barternya ada 2. Maka syarat barternya ada 2. 1. Jumlah harus sama. 2. Harus tunai. Sudah? Baik, sekarang kita contohkan. Misal, yang mirip dengan emas tadi apa? Emas perak tadi, mata uang kan? Nah, rupiah ditukar dengan rupiah. Syaratnya apa? 2. Satu apa? Satu apa? Sama. 100.000 ya ditukar dengan pecahan 10.000 ya 10. Paham ya? Baik. Dan syarat kedua apa? Tunai. Ada 100.000 sini tukar dengan 10.000 pecahan, ya langsung di tempat. Contoh yang salah apa? Ketika 100.000 ditukar dengan 10.000 dikurangi cuma jadi 95.000. Ada yang lebih enggak? Ada yang lebih enggak? Ada. Riba enggak? Riba. Riba apa tadi? Kelebihan. Apa namanya? Riba fadl. Sering ditemukan kapan itu? Nah, mau hari raya. Gampang kan kaidahnya kan? Makanya ngaji. Jadi paham ini. Oh gitu. Nah, itu kaidahnya tadi itu. Karena disyaratkan kalau sejenis apa tadi syaratnya 2 kan? Apa 1? Jumlah sama. Yang kedua harus tunai. Sekarang berbeda jenis namun satu kelompok. Kesimpulan kedua, jika ditukar itu berbeda jenis namun satu kelompok. Berbeda jenis namun satu kelompok. Contoh, emas ditukar dengan rupiah. Ini syaratnya cuma 1. Syarat yang harus dipenuhi, ya, syarat yang harus dipenuhi adalah harus yadan biyadin, tunai. Apa tadi kesimpulan kedua?
Apa yang ditukar? Jika apa? Beda jenis namun masih dalam satu kelompok. Misalnya masih dalam satu kelompok mata uang. Contohnya tadi apa? Emas ditukar dengan rupiah, alias kita beli emas. Syaratnya apa? Tunai. Contoh pelanggaran. Pertanyaan. Bagaimana jual beli emas secara online? Emasnya dipegang langsung enggak? Pegang langsung atau tidak? Tidak. Biasanya pakai akun nih. Ini saya beli emas, ini Pak akun jenengan, ini emasnya sudah sekian gram. Enggak, saya butuh emasnya langsung, ada enggak? Oh enggak Pak, ini sudah akunnya ini. Enggak, emasnya ada di mana? Oh pokoknya ada Pak. Oh berarti belum. Itu enggak boleh. Kenapa? Tidak yadan bi yadin. Paham ini? Terakhir. Masalah berikutnya lagi. Boleh nggak beli emas secara kredit? Ayo, terjawab lagi nggak? Boleh nggak beli emas secara kredit? Kenapa tidak boleh? Karena harus tunai. Paham lagi kan? Nah, masalah sudah terpecahkan lagi. Itu mau putar-putar gampang saja, ini pakai kaidah kayak gitu. Makanya antum semua kalau mau tahu masalah kontemporer, pelajari fikih dari dasar tuh. Ini dasar, oh masalah ini, oh gampang itu, oh ini kena hukum yang ini, kena gitu yang masalah tadi. Walaupun Nabi SAW belum tahu nih, nah, Nabi sudah kasih tahu kaidah dasar nih, terapkan untuk masalah kontemporer yang baru. Maka yang dasar dulu dipahami. Nah, adapun kesimpulan ketiga, jika beda jenis, beda kelompok. Jika beda jenis, beda kelompok, contoh rupiah ditukar dengan beras. Ya kan, itu sudah beda jenis ya. Kelompoknya beda enggak? Beda. Satu kelompok mata uang, satu kelompok apa? Makanan. Maka tidak pakai syarat tunai, tidak pakai syarat jumlah sama. Berarti boleh apa? Boleh nyicil beli beras. Iya kan? Boleh nggak? Boleh. Mana larangannya? Oh nggak ada. Karena sudah beda apa tadi? Kelompok. Ya, boleh. Dan ini ingat, ini yang terjadi pada komoditas ribawi. Di luar dari komoditas ribawi tidak berlaku itu. Contoh, satu motor ditukar dengan dua motor, boleh nggak? Mana masuk mana komoditas ribawi yang mana coba dari yang 6 tadi? Kelompok mana coba? Masuk makanan? Enggak kan? Enggak. Berarti tidak masuk yang 6 tadi kan? Berarti boleh nggak satu motor ditukar dengan dua motor? Boleh. Satu rumah ditukar dengan dua rumah? Boleh. Ya kan? Satu HP ditukar dengan dua HP? Boleh. Mana ribanya coba? Tambahan kan? Namun kan bukan komoditas ribawi. Bisa jadi ini harga satu HP ini ya memang dua kali harga dua HP ini, jadi dua kali dari harga HP yang satu ini, maka dia kasih dua. Wah ini harganya 5 juta, HP ini 2,5 juta, ya sudah kasih 2 HP. Apa masalahnya? Iya kan? Berarti boleh nggak? Boleh. Maka nggak usah bingung. Wah nanti ini kayak gini gimana ya? Saya tukar satu motor dengan dua motor, masa nggak boleh? Itu tadi komoditas ribawi cuma terbatas 6 saja, atau yang semisal dengan 6 tadi, yang masuk kelompok 1 atau kelompok 2. Paham ini ya? Baik. Nah itu. Makanya pelajari dari dasar. Nah sekarang, nah itu secara singkat riba fadl, riba nasi'ah seperti itu. Sekarang masuk beberapa contoh untuk masalah kontemporer lagi. Contoh tadi, nah ini sekarang mata uang nih. Biasanya itu ada trading forex ya, transaksi forex ya. Apa itu? Nah, apa Pak? Mata uang asing ya. Syaratnya apa kalau gitu?
Syaratnya apa? Dia pingin apa coba dari mata uang asing tadi? Forex tadi itu apa? Jual ketika harga tinggi kan? Gitu ya? Betul ya? Jual ketika harga tinggi kan? Syarat apa yang harus dengan penuhi coba? Satu saja kan? Apa? Tunai dan biyadin. Money changer. Saya buka money changer nih. Apa syarat yang saya harus penuhi coba? Lihat dulu. Kalau tukar uang sama, rupiah ke rupiah kan? Maka dua syarat kan? Apa saja? Kalau tadi jenisnya sama, harus jumlah sama. Terus yang kedua, tunai. Sekarang dengan mata uang berbeda. Rupiah saya tukar dengan real. Apa saja syaratnya? Tunai. Nah, berarti ini ada realnya siap. Ini saya serahkan 1 juta rupiah. Dikasih berapa real untuk saya? Tunai langsung di tempat. Nah, itu contoh untuk permasalahan saat ini. Nah, sekarang kita lihat untuk masalah utang piutang, riba duyun. Kalau riba buyuk saya cukupkan dulu. Sekarang riba duyun. Ini nanti gabungkan dengan riba buyuk nantinya. Riba duyun berarti riba yang terkait dengan utang piutang. Ada di halaman 143. Kaidah umumnya dalam masalah riba utang piutang. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau ada keuntungan maka riba. Saya ulang, setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau keuntungan maka termasuk riba. Terus kaidah untuk utang piutang bagaimana? Kaidah untuk utang piutang adalah harus raddul misli. Harus kembalikan dengan yang semisal. Ya, ingat ya, kaidah untuk utang piutang apa? Harus raddul misli. Dikembalikan dengan yang semisal. Dikarenakan transaksi utang piutang itu transaksi tolong menolong, bukan untuk cari untung. Sudah kan? Masih kurang berapa menit? Nah itu belum ya? Belum Pak Aziz? Sudah azan? 18.35. Nah, baik. Azan setelah itu baru nanti kita salat ya. Baik. Kita break dulu untuk pelaksanaan salat Isya. Baik, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita lihat tadi masih dalam riba dalam utang piutang. Sekarang saya akan jelaskan beberapa kaidah riba duyun atau riba utang piutang. Ini ada beberapa kaidah yang bisa membantu antum memahami tentang riba dalam utang piutang tadi. Ada disebutkan halaman 147. Kaidah pertama, jika ada manfaat atau keuntungan saat pengembalian utang. Jika ada manfaat atau keuntungan saat pengembalian utang, dan itu bukan menjadi syarat awal. Dan itu bukan menjadi syarat awal, maka tidak termasuk riba. Ya, maka tidak termasuk riba. Saya contohkan sini hadis Nabi SAW dari Abu Rafi. Nabi SAW pernah meminjam unta yang masih kecil dari seseorang, lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi SAW lantas menyuruh Abu Rafi untuk mengganti unta muda
yang dipinjam oleh beliau, Abu Rafi menjawab, tidak ada unta sebagai ganti kecuali yang terbaik. Jadi ini ada unta lama dipinjam, diganti dengan unta yang ada sini cuma unta yang terbaik saja. Maka Nabi SAW mengatakan, a'atuhu fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'an. Ahsanahum qada'an. Dimohon para jamaah agar merapatkan shaf lagi. Maju lagi, maju, ayo. Moga bisa maju lagi biar yang lain di luar bisa ikut masuk. Nah, ketika Nabi SAW suruh ganti dengan unta terbaik, Nabi katakan, berikan saja unta terbaik tersebut kepadanya. Ingatlah, sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya. Berarti tadi yang unta biasa dipinjam diganti dengan yang lebih baik. Ini kan tidak radul misli, namun bukan prasyarat awal. Misalnya antum pinjam uang, ada situ 5 juta rupiah misalnya. Alhamdulillah antum sudah dibantu. Terus ketika kembalikan, ini Pak saya kembalikan uang 5 juta rupiah, saya bayar lunas. Lalu ada hadiah-hadiah antum bawa lagi di tas kresek, terus kasih ke yang pinjam. Pak, ini maaf sebagai bentuk terima kasih saya kasih ini ada sedikit oleh-oleh. Hadiah semacam ini masih boleh. Kenapa? Bukan prasyarat awal. Yang masalah apa? Kalau dijadikan prasyarat awal, ketika dia pinjamkan, dia sudah bilang, Bapak tahu sendirilah kalau pinjam kayak gini ya adalah bentuk terima kasih. Awal nih, awal diberitahu ya. Kalau awal diberitahu tidak boleh, atau itu sudah jadi urf. Ini ada pinjaman di satu RT ini, kalau pinjam kas RT sudah jadi maklum semuanya. Kalau apa-apa pinjam pasti nanti kembalikan lebih. Sudah jadi urf, semua sudah tahu. Umumnya sudah tahu seperti itu. Kamu kalau lupa mungkin diingatkan tuh, Pak, masa nggak ada infak sedikit lah untuk kas RT ini untuk berkembang. Nah, kalau seperti ini dianggap riba. Karena yang sudah jadi urf tadi dianggap sebagai hukum, maka tidak boleh. Ada lagi kaidah yang berikutnya, kaidah kedua, penambahan yang ada dalam utang yang sudah disepakati dan diketahui bersama, penambahan yang ada dalam utang yang sudah disepakati dan diketahui bersama tetap dinilai sebagai riba. Ya, tetap dinilai sebagai riba. Contoh tadi, satu RT yang tadi saya sebutkan, sempat saya singgung. Sudah sangat dimaklumi kalau pinjam di situ pasti kembalikan nanti 10% sebagai tambahan. Pinjam 1 juta, 10%-nya berapa? 100.000. Berarti ya memang sudah tahu itu ada tambahan 100.000. Tanpa yang sekretarisnya beritahu, Pak ini nanti ada tambahan, ya enggak perlu. Sudah umumnya sudah tahu kayak begitu. Maka itu dianggap sebagai riba. Saya lompat lagi yang ketiga. Manfaat dalam utang. Kaidah ketiga, manfaat dalam utang yang sifatnya bawaan atau sudah menjadi kelaziman, maka tidaklah terlarang. Contoh, ini manfaat yang kelaziman ya. Saya pinjam uang pada si A, saya pegang uangnya sekarang. Ini uang pinjaman. Kelazimannya apa? Kalau ini uang punya orang, saya kan jaga. Iya kan? Saya pegang uang tadi. Jangan sampai pencuri rampok uang ini kan dari tangan saya. Saya pinjam nih, resikonya saya pegang.
Yang punya uang dapat untung nggak? Dapat untung dia. Untungnya apa? Uangnya terjaga. Namun ingat, untung ini bersifat kelaziman. Ya sudah tahu kalau pinjam uang, ya tentu saja uangnya dijaga. Justru kalau hilang tetap juga dituntut. Masa kamu cuma alasan saja uang hilang? Ya kembalikan dong. Sudah jadi kelaziman namanya. Contoh lagi. Yang minjam uang itu kreditur apa debitur? Nah, yang minjam uang kreditur apa debitur? Kreditur. Nah, yang minjam uang ini, kreditur ini, dia biasa muji pada orang yang minjamkan dia uang. Dia bilang, Masya Allah bapak tadi itu saya pinjam 5 juta, dia mau pinjamkan pada saya. Setiap ketemu orang lagi dia cerita lagi, bapak tadi itu ya Allah baik sekali. Untung nggak pujian tadi? Keuntungan nggak? Pujian itu kan dapat sesuatu kan? Nah, keuntungan ini itu namanya sifat bawaan. Kalau ada yang beri bantuan, ya tentu saja nanti dia merasa terima kasih sekali, maka pantasnya dia puji orang tadi. Ini bukan keuntungan seperti yang kita bahas tadi. Kalau ini sifat bawaan atau kelaziman, maka tidak terlarang. Kaidah yang keempat, tambahan dari transaksi utang sebagai ganti adanya penundaan waktu, sebagai ganti adanya penundaan waktu pembayaran, maka termasuk riba. Tambahan dari transaksi utang sebagai ganti adanya penundaan waktu, maka termasuk riba. Contoh, saya sebutkan contohnya di sini di halaman 151. Ada orang yang menandatangani akad kredit rumah selama 5 tahun sebesar 400 juta rupiah. Namun dia tidak bisa melunasinya dalam tempo 5 tahun tadi. Developer mengubah transaksinya dengan memberikan kelonggaran waktu. Ya sudah, saya beri kelonggaran kamu sampai 10 tahun. Namun konsekuensinya 400 juta tadi berubah jadi 600 juta rupiah. Ada tambahan nggak? Ada. Apa sebab tambahan tadi ada? Ada tambahan konsekuensi waktu. Dia kasih tambah waktu, maka konsekuensinya utangnya bertambah lagi. 400 juta rupiah bertambah menjadi 600 juta rupiah. Maka ini termasuk apa? Riba. Kemudian kaidah yang kelima, pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Misalnya, meminjamkan emas 5 gram. Harga emas ketika peminjaman adalah 400.000 rupiah per gram. Ketika pelunasan, harga emas berubah menjadi 700.000 rupiah per gram. Dalam pelunasan utang, perubahan nilai tidak diperhatikan, maka tetap. Jadi kalau dia pinjam 5 juta, berubah tadi harga emas dari 400.000 jadi 700.000, ya tetap kembalikannya juga 5 juta rupiah. Tidak memperhatikan perubahan nilai apa? Emas tadi. Alasannya dikarenakan akad utang piutang itu bukan mencari untung. Utang piutang itu bukan cari untung, malah justru resiko. Makanya sampai para ulama bahas berdasarkan hadis-hadis yang ada, ya mereka simpulkan orang yang memberikan pinjaman itu sama dengan setengah bersedekah. Kalau pinjamkan 2 kali berarti dianggap 1 kali sedekah. Kenapa demikian? Dia punya resiko loh. Resikonya apa? Kalau uang tadi dipinjamkan, yang punya uang nih mau nagih saja sulit.
Bisa jadi awal ketika dia pinjamkan ini, dia pinjamkan pada si A, ya, dia pinjamkan, si A datang itu nangis-nangis. Sekarang ketika dia tagih, dia gantian nangis. Betul nggak? Pernah punya kasus kayak gini nggak? Jangan-jangan antum sering kayak gitu. Ustaz, saya itu mau nagih, dia nggak mau kembalikan, nangis-nangis saya lagi butuh uang. Antum susah kan? Padahal itu uang antum loh itu. Iya kan? Itu uang antum. Coba dia awal datang gimana coba? Renge-renge. Pak, tolonglah berikan saya pinjaman lah. Tolong saya, Pak, saya ada biaya ini, biaya itu, biaya macam-macam. Nah, ketika antum sudah pinjamin, sekarang ini giliran mau nagih, ini sudah jatuh tempo nih misalnya. Pak, saya maaf, saya mau butuh uang yang saya kasih pinjam dulu. Ya. Bisa jadi ada macam-macam nih. Kalau dia terima antum datang, dia paling cuma bilang, aduh maaf Pak, saya belum ada. Ya. Bisa jadi juga ada sebenarnya, namun kabur. Atau dia jadikan tameng anaknya yang keluar. Bilang bapak, nanti bapak nggak ada ini. Ya, kalau ada bapak itu datang, bilang bapak nggak ada. Ya kan, anak jadikan tameng lagi. Kalau enggak di WA, enggak di read, enggak dibaca, di blok. Ya. Sudah kayak gitu, sudah lagi kayak ini. Kalau datang pengajian, ya mungkin dia enggak datang pengajian lagi, atau kalau enggak datang pengajian cuek aja. Ya. Seakan-akan enggak ada apa-apa begitu. Apalagi antum, ini kasus banyak juga ini pada ikhwan ngaji juga sama. Yang kemarin saya sebut di Palm Spring itu apa? Banyak kata apa kemarin? Afwan. Kalau ketika ditagih, Mas tolonglah kembalikan uangnya. Afwan Pak. Cuma kalimat afwan saja, dia send, kirim itu, sudah selesai, dia anggap masalah selesai kayak gitu. Kerjaan ikhwan-ikhwan ada kayak gini. Tahu beberapa masalah itu sampai buat suatu perusahaan itu bangkrut. Tahu, antum pernah tahu dulu ada majalah pengusaha muslim ya? Pernah dengar ya? Belum tahu juga. Ya kurang gaul kamu ini. Ada dulu majalah pengusaha muslim itu membahas masalah-masalah hukum. Ada Ustadz Arifin Badri di situ macam-macam. Kalau saya cuma pengisi biasa saja. Tahu sebab majalah itu nggak terbit lagi kenapa? Agen-agen itu sebagian ada yang pegang uang nggak kembalikan. Kan agen kan berarti majalah laku sudah kan, nanti kirim kan? Nggak dikirim-kirim. Karena mungkin lihat ya ini ustadz-ustadz jenggotan ini kayaknya baik-baik aja, itu fine-fine aja mereka, welcome saja dengan kita-kita. Sudah. Cuma kalimat afwan saja sudah. Ya gara-gara afwan jadi bangkrut. Nggak bisa terbit lagi. Itu sebab utamanya loh itu. Agen-agen itu kerjaannya luar biasa. Itu masalahnya saja. Nah, itulah risikonya di sini. Makanya saya katakan tadi, meminjamkan itu resiko. Antum ketika sudah ini nih, sudah serahkan ini, antum sudah setengah bersedekah ini. Setengahnya maksudnya apa? Entah mau dikembalikan atau tidak itu. 50-50. Walaupun itu dengan orang baik sekalipun. Apalagi zaman ini. Mau pinjamkan ini, entah mau balik atau enggak, itu rawan sekali. Makanya kalau antum sudah lihat ini orang enggak amanat, sudah bilang aja saya ada kebutuhan atau enggak, kamu kasih bantuan sini, sudah. Pak ini maaf, ini bantuan untuk bapak. Daripada sakit hati, ya, daripada gantian antum yang nangis. Kalau dia datang bolak-balik gitu, ya sudah antum buat daftar blacklist saja, ini orang yang enggak pernah lunasi utang. Nah, buat daftar blacklist nih. Dan yang meminjamkan kayak gini, ya, dia punya hak juga untuk memberitahukan pada yang lain. Nah, si ini lagi baru dia datang, yang ini tadi yang nggak kembalikan utang ini, dia pinjam lagi pada yang baru. Nah, jenengan beritahu juga pada yang baru ini. Kamu tahu nggak? Uang saya saja nggak kembali. 10 orang yang lainnya juga nggak kembali. Apalagi kamu. Bisa diingatkan, itu namanya ghibah memang, namun ghibah yang boleh. Karena kalau tidak yang lainnya kena mudarat. Padahal kamu tahu loh ini. Iya kan? Biar temanmu nggak kena mudarat juga, nggak kena bahaya juga, ya beritahu dia. Saya dan 10 orang lain nggak dikembalikan uang loh. Cuma bilang afwan aja selesai dia. Nah, kamu beritahu. Bisa nyebar kayak begini karena ini rawan sekali. Karena di majelis pengajian ada ibu-ibu juga sering cerita kayak begitu, masalah kayak gini juga.
Makanya tadi saya bilang resiko meminjamkan uang itu resikonya besar. Maka tadi transaksinya tolong menolong. Tolong menolong artinya apa? Wah, yang ini sudah beri seakan-akan sudah beri bantuan kepadanya. Mau kembali atau tidak dia nggak tahu. Kadang sudah janjikan kasih tempo, belum tentu bisa balik juga. Itulah makanya kalau meminjamkan itu bukan transaksi tolong menolong, bukan transaksi untuk cari untung, maka nggak bisa kita cari untung dalam utang piutang. Maka tadi kalau yang kaidah kelima pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Nah ini saya sampai 7:30, habis itu setengah jam saya buka tanya jawab nanti. Biar nanti yang mau tanya bisa lewat kertas, bisa siapkan dari sekarang. Terus kaidah yang keenam. Sekarang utang uang dibayar emas. Masih dibolehkan dengan syarat tertentu yang wajib dipenuhi. Syaratnya apa? Lihat, syaratnya itu saya sebutkan di sini. Di halaman 156. Menggunakan standar harga pada waktu pelunasan. Dan bukan standar harga pada waktu berutang. Saya contohkan kasusnya langsung. Kita mengutangi teman dekat sebesar 40 juta rupiah pada tahun 2010 dan akan dilunasi April 2017. Ada beberapa cara pelunasan. Cara pertama, dilunasi dengan uang yang sama, 40 juta dibayar 40 juta. Boleh. Cara kedua, dilunasi dengan emas. Ya, dilunasi dengan emas. Jadi pada April 2017 dilunasi dengan emas, yaitu sebesar 80 gram emas. Per gramnya itu misalnya 500.000. 500.000 kali 80 gram berapa? 40 juta. Dia berarti pakai nilai emas harga sekarang. Seperti ini boleh. Cara ketiga, dilunasi dengan nilai emas pada saat berutang. Dilunasi dengan nilai emas pada saat berutang. Dulu emasnya itu tadi disebutkan, misalnya taruhlah di sini 300.000. 40 juta kalau emasnya 300.000 itu sama dengan 133 gram. Berarti dia anggap dulu pinjam uang dengan emas senilai 133 gram. Maka dia tuntut ketika pelunasan bayar dengan emas 133 gram. Sekarang emas jadi berapa? 500.000. 500.000 kali 133 naik nggak dari 40 juta? Naik. Jadi 66 juta. Untung nggak? Untung. Padahal tadi uangnya cuma berapa pinjam? 40 juta. Karena dia pakai standar nilai emas waktu dulu, waktu berutang, bukan sekarang, nilainya bertambah. Itulah trik riba di situ. Makanya kalau ada yang mau seperti ini, dia ikuti kayak begini, hati-hati loh. Ya. Kalau kamu setuju dengan harga emas dulu yang saat berutang, nah jadinya naik kayak begini. Dia sengaja. Dia bilang, Pak, dulu kan harganya itu kan 100 gram emas toh Pak. Sekarang 100 gram emas sekian. Jadi 20 juta dia untung. Maka tidak boleh. Maka berarti kesimpulannya, boleh nggak bayar utang uang dulu dibayar dengan emas saat ini? Boleh. Namun syaratnya apa? Pakai nilai emas saat pelunasan, bukan nilai emas saat berutang. Ingat ya, pakai nilai emas saat pelunasan, bukan pakai nilai emas saat berutang. Terus saya lompat lagi, ada kaidah lagi yang lainnya.
Ada di sini kaidah nomor 9, berarti itu kaidah nomor berapa kalau catatan antum? 7. Riba tetap tidak boleh baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Bunganya 0,01%. Dengan bunganya 1%, dengan bunganya 10%, tetap semuanya tidak boleh. 0,01% tidak boleh, 1% juga tidak boleh, ya. 10% apalagi tidak boleh. Karena apa? Riba semuanya dilarang. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah itu halalkan jual beli, haramkan riba. Maksudnya apa? Riba yang sedikit maupun riba yang banyak sama-sama tidak boleh. Kemudian ada lagi, kalau di sini kaidah nomor 11. Berarti situ kaidah nomor berapa? 8. Saling ridho tidak diperhatikan dalam akad riba. Saling ridho tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan dalam akad riba. Kan nanti alasannya gini, saya kan ridho saja, saya nggak masalah kok. Dia minta tambahan jadi 1 juta, kembalikan 1.100.000. Wah, saya baik-baik aja. Dia pinjam misalnya 20 juta jadi 22 juta. Saya yang pinjam biasa-biasa saja, saya ridho kok. Apakah ridho ini jadi melegalkan riba? Tidak. Dan ingat, kaidah untuk perbuatan maksiat, adanya ridho tidak melegalkan perbuatan maksiat. Kalau jadinya boleh, maka zina boleh ketika saling ridho, saling suka dengan suka, saling suka sama suka. Pacaran akhirnya boleh. Yang penting asal dasar apa? Suka sama suka. Wong pacaran semua itu suka sama suka, nggak ada paksaan kok. Zina juga jadi boleh. Maka kaidah untuk maksiat apa? Tidak boleh maksiat itu jadi halal dikarenakan saling ridho. Maksiat itu jadi boleh dikarenakan saling ridho. Kaidah ini nggak berlaku untuk perbuatan dosa. Maka riba juga demikian. Kemudian di sini juga ada kaidah 13. Kalau itu kaidah 9. Hadiah dari debitur orang yang berutang sebelum pelunasan tanpa syarat tetap tidak boleh dimanfaatkan. Jadi ini yang berutang nih, dia kasih hadiah ke kita, namun utang belum lunas. Hadiah ini memang tidak dipersyaratkan di awal, namun para ulama katakan sebelum pelunasan walaupun tanpa syarat tadi tetap tidak boleh dimanfaatkan. Contoh di sini, kita mengutangi tukang angkot. Misalnya saya pinjamin 5 juta rupiah lah. Akibat bantuan yang kita berikan itu, tiap kita memakai jasa angkotnya, maka dia selalu menggratiskan. Kalau dia gratiskan cuma gara-gara kita lagi pinjamkan dia uang, maka tidak boleh. Kenapa? Jadi riba. Sama, saya pinjamkan uang pada tukang bakso. Setiap kali saya datang ke warung baksonya, Pak, gak usah bayar Pak, sudah jadikan pulang aja, besok datang lagi. Pak, gak usah bayar Pak, ya, silahkan pulang saja. Baksonya jadi bakso apa kalau begitu? Bakso riba. Kenapa? Karena belum lunas utangnya, kamu digratiskan terus. Apa resikonya emangnya? Gini, itu kan dia sudah berbuat baik kan? Maka nanti kalau ketika pelunasan, nanti dia punya perhitungan lagi di sini. Bisa jadi dia punya perhitungan. Pak, itu kan kemarin sudah saya gratiskan bakso berapa kali coba, masa saya nggak dikasih diskon lagi utangnya ini. Nah, jadi nggak jelas lagi. Itu jadi sogok pelan-pelan sebenarnya, walaupun dia nggak niat untuk itu.
Maka ingat kaidahnya, hadiah tadi yang diberi oleh orang yang berutang kepada yang beri pinjaman, walaupun itu bukan syarat awal dan ini utang belum lunas, tidak boleh dimanfaatkan. Satu kaidah lagi. Ini kaidah 16. Situ kaidah berapa? 10. Nah, nanti ada masalah modern, masalah kontemporer yang saya bahas juga. Jadi kaidah ini. Pemberi pinjaman, kreditur diundang makan oleh yang berutang. Jika undangannya bersifat umum atau sajiannya juga adalah sesuai kebiasaan, maka boleh diambil manfaatnya. Ingat ya, pemberi pinjaman diundang makan, ya kan, ke rumah orang yang berutang. Jika undangannya bersifat umum atau sajiannya biasa saja, karena memang undang tamu nih, maka boleh diambil manfaatnya. Yang tidak boleh gimana? Kalau undangannya dia istimewakan untuk yang berutang, sajiannya istimewa untuk yang berutang. Ya, untuk yang beri pinjaman, sajiannya istimewa untuk yang beri pinjaman. Ini karena sudah pinjamkan saya uang 20 juta nih, ya. Dia datang, saya kasih keluar menu yang lain nggak pernah kasih seperti ini. Saya kasih kepada tamu yang lainnya. Nah, seperti ini dia dapat keuntungan karena ada kelebihan tadi dibanding dengan tamu-tamu yang lainnya. Berarti tambahan di sini ada, maka dihukumi riba. Satu masalah akan terjawab dengan ini. Sekarang, arisan boleh atau tidak? Arisan boleh atau tidak? Hah? Arisan saja, saya lagi bahas arisannya. Ini belum apa-apa yang lainnya ini. Arisan boleh nggak? Hah? Boleh atau tidak? Apa makna dari arisan coba? Kita ikut arisan ada 20 orang. Yang dapat pertama, dia dapat uang dari 20 orang tadi kan. Terus setelah itu dia nyicil, iya kan? Berarti bayar utang. Sedangkan yang belum dapat atau dia dapat terakhir nomor 20, berarti dia nabung, iya kan? Sekarang berutang boleh nggak? Berutang boleh nggak? Rasulullah SAW pernah punya utang nggak? Pernah. Rasulullah SAW punya baju besi, ya, dia gade di orang Yahudi untuk dapat makanan pokok. Dalil bolehnya berutang. Ya, jadi sini boleh untuk berutangnya. Nabung juga boleh. Berarti kesimpulannya, arisan bagaimana hukumnya asalnya? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, sekarang ketika giliran, ya, nomor 1 dapat, ya, berikutnya mampir ke rumah, ya, yang dapat arisan tadi. Sajian yang dimakan boleh nggak dimanfaatkan? Kenapa tidak boleh? Coba lihat nomor 16 tadi kayak yang saya sebutkan. Hah? Iya, belum lunas. Sekarang yang lainnya kan dia pinjam uang kan, yang lain kan dapat keuntungan kan. Namun ingat, keuntungan yang diperoleh oleh yang lainnya ini keuntungan yang sifatnya wajar. Artinya itu kan tamu. Tamu dilayani nggak? Dilayani atau tidak? Dilayani. Dan sajiannya kan normal untuk tamu biasa kan? Nggak diistimewakan kan? Nah, maka kaidah 16 berlaku. Kalau sajiannya biasa nggak masalah. Ya. Maka kalau dari dulu saya masih menganggap arisan seperti ini masih boleh walaupun giliran ke rumah-rumah lain. Dikarenakan sajian yang disajikan ya biasa saja. Layaknya kita melayani tamu yang datang. Masa tamu nggak dilayani? Iya kan?
walaupun sudah nanti dapat keuntungan, namun keuntungan kan yang wajar. Karena biasa dia jadi tamu, dia datang ya saya sajikan apa gitu untuk tamu ya sama dengan yang lainnya seperti itu. Ya, maka kalau dari kesimpulan seperti itu maka tidak masalah. Lalu kaidah yang ke-17, kalau di situ kaidah keberapa? 11. Kredit dengan melibatkan pihak ketiga berpeluang riba. Pihak keberapa? 3 pihak berarti. Beri contoh enggak? Hah? Beri contoh atau tidak? Baik. Mau motor apa mobil? Hah? Mau motor apa mobil? Apa? Motor lah ya. Kalau motor itu rakyat ya. Motor antara beli cash dengan kredit itu beda nggak total harganya? Beda. Lebih mahal mana? Kredit. Sekarang motor Matic berapa? 18 ya? Sekitar itu ya. Taib. Kalau kita beli secara kredit lebih dari 18 atau tidak? Lebih. Bisa sampai 25? Bisa. Tergantung kan nyicil berapa kali kan? Ya, taib. Sekarang lihat. Cash tadi ya dia beli ya. Dari dealer nih. Saya datang ke dealer, beli. Oh, cash Pak, cashnya ini sekian. Oh, Bapak nyicil berapa kali? Oh, 5 tahun. Oh, 5 tahun ini sekian nyicilnya. Sekarang dia dibantu dengan yang lain atau dengan dealer sendiri untuk pelunasan? Bantu. Dengan lembaga apa? Leasing. Pelunasannya pada dealer atau leasing? Leasing. Maka sejatinya yang terjadi, leasing ini melunasi biaya cash tadi pada dealer, ya kan? Terus kita giliran bayar kemana? Ke leasingnya. Sekarang ke leasing itu beli motor apa utang motor? Ya, beli motor atau utang duit beli motor? Utang duit beli motor. Ada tambahan nggak? Ada. Tadi ada selisih kan? 18 juta selisih taruhlah 25 juta. Berarti masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang ada tambahan maka tergolong apa? Riba. Sekarang kalau gitu mau punya motor bagaimana dong? Gimana? Dua pilihan. Satu apa? Beli second bekas. Kita itu kadang itu cuma karena gengsi saja pengen beli baru. Ya. Gak enak sama teman, masa saya pakai motor second kayak begini. Wah, motor murahan 6 juta aja. Gak apa-apa. Daripada ngutang. Terus yang kedua, nabung. Sama juga kalau mau punya rumah kayak gitu. Ya, lebih aman. Nabung itu sebenarnya sama juga. Nanti juga dapat. Dia mungkin dapat lebih dengan harga lebih murah. Sekarang ini kredit ini miliki langsung, namun harganya lebih tinggi. Lebih sabar mana enggak? Lebih sabar tadi yang nabung, nanti dia beli juga dengan harga lebih murah. Pahalanya lebih besar. Karena dia sabar gitu. Orang-orang ngomong, wah kok kamu nggak punya kendaraan? Nggak apa-apa, saya lagi nabung kok. Kok kamu belum punya rumah kok ngontrak terus? Nggak apa-apa, saya lagi nabung nih. Tunggu waktunya akhirnya dia bisa beli rumah dengan tabungannya tadi, dengan uang yang dia simpan tadi, sama juga ujungnya dapat rumah juga. Bahkan dengan harga yang mungkin lebih murah daripada yang beli secara kredit tadi. Nah kalau begitu, kalau melibatkan pihak ketiga, bagaimana caranya kalau begitu? Caranya adalah yang ini tadi leasing harus beli dari dealer, artinya dia sudah memiliki motor tadi. Lalu dia mau naikkan harga terserah. Sama ada misalnya penjual kain gitu, ini sering penjual kain. Ya, modal kainnya 70.000. Dia kalau beri harga nyicil ya, sudah Pak 120.000 saja. Ya, 120.000, bayar tiap bulan 10.000 sampai lunas 1 tahun. Dia kan beli dari pembeli lain.
Modal 70.000 kan, dia jual lagi sampai 120.000 namun nyicil. Kan barangnya sudah dia miliki. Maka tidak ada masalah. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan tabungan yang ada di bank? Ini saya bahas di 179. Boleh nggak diambil bunganya? Kenapa? Kenapa? Tambahan kenapa? Hah? Kan dikasih. Boleh nggak dimanfaatkan? Jenengan itu naruh uang di situ, nitip apa pinjamkan? Kalau nitip, ini ya, di Idul Fitri misalnya ada penitipan sendal. Saya nitip sendal situ, Pak, nitip ini, Pak. Sendal milik saya boleh dipakai orang lain nggak? Boleh nggak? Oh, nggak boleh, karena nitip kan? Disuruh jaga, ini jaga ya Pak ya. Walaupun nanti saya kasih uang nih untuk biaya penitipan. Iya kan? Kamu nitip motor pada orang, motornya boleh dipakai? Enggak boleh. Iya kan? Beda dengan saya taruh di bank. Aslinya apa berarti? Nitip apa pinjamkan? Jenengan lagi pinjamkan. Berarti lagi pinjamkan kan? Nah, bank berarti yang berutang padamu. Sekarang, boleh nggak kalau dia kasih keuntungan dari ini, dari utang ini, boleh nggak kita manfaatkan? Tidak boleh. Karena apa? Masuk dalam kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fawar riba. Mirip dengan GoPay. Iya enggak? Hah? Tanam saldo enggak? Nitip apa pinjamkan? Pinjamkan. Berarti boleh enggak dapat keuntungan dari itu? Tidak boleh. Dapat keuntungan dari itu tidak boleh. Masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fawar riba. Ada lagi di sini. Koperasi simpan pinjam. Koperasinya usahanya simpan pinjam. Akhir tahun itu ada apa? SHU, sisa hasil usaha. SHU-nya boleh dimanfaatkan enggak? Boleh dimanfaatkan atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena keuntungan dari simpan pinjam. Aslinya namanya sisa bagi riba. Kalau dibagi rata untuk semua anggota koperasi berarti apa? Semua kena riba. Kartu kredit bagaimana? Hah? Riba enggak? Utang enggak itu? Kartu utang berarti kan? Baik. Ada denda enggak kalau terlambat? Ada. Denda itu riba jahiliyah. Karena dulu riba jahiliyah itu kalau kita itu berutang, sudah jatuh tempo kita bayar tetap seperti utang yang kita pinjam. Namun kalau lewat dari situ, dari jatuh tempo tadi ditambah, maka nanti bilang kamu mau lunasi nggak atau kamu kena riba. Itu ribanya jahiliyah. Kalau saat ini ribanya bagaimana coba? Jenengan baru tanda tangani ini ya, akad mau pinjam ya, itu sudah dikenai riba belum? Sudah, itu sudah mulai. Sampai jatuh tempo bayar riba terus tak? Telat tambah lagi kan? Berarti lebih jahiliyah mana? Riba sekarang lebih jahiliyah daripada ribanya jahiliyah. Boleh atau tidak beli di sini halaman 191. Harga berbeda, tunai harga sekian, kredit harga sekian. Kayak tadi motor tadi itu loh. Kalau tunai itu harga 18 juta, nyicil itu tadi kalau langsung ya, saya nggak bahas pihak ketiga ini. Ini langsung satu pihak saja jadinya 25 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting diputuskan mana harga yang dipilih. Mau pilih cash apa pilih kredit. Kalau leasing tadi sudah.
KPR, masalah nggak? Wes masalah, ora usah dibahas sudah. Asuransi. Apa? Asuransi itu malah luar biasa. Kompleks. Kompleks macam-macam haram ada di situ. Yang pertama, asuransi ini ya. Asuransi itu dalamnya di sini halaman 210 211. Di dalamnya itu ada gharar. Gorornya kenapa? Tidak jelas. Tidak jelasnya kenapa? Tunggu eksiden dulu. Iya kan? Baru itu asuransi keluar. Kalau nggak ada eksiden, keluar asuransi nggak? Nggak. Ada orang yang cari eksiden? Ada yang mau cari celaka? Nggak ada kan? Goror. Yang kedua, qimar judi, perjudian, untung-untungan. Yang ketiga, riba. Ribanya riba fadl. Asuransi jiwa berapa itu ganti ruginya? Bawa motor mati berapa? 20 juta ya? 25 juta. Ketika dia setor berapa preminya dulu? Sampai 25 juta? Enggak kan? Berarti lebih. Taruhlah total dia preminya itu 2 juta. Dibayar asuransi 25 juta, berarti ada tambahan riba fadl. Riba ada penambahan. Terus di situ juga terdapat memakan harta orang dengan cara yang batil. Asuransi masalah. BPJS. Masalah enggak? Sama dengan hukum asuransi, wes dibahas. Pegadaian, masalah enggak? Dari sisi nanti kalau utangnya kembalikan lebih, yo masalah. Dari sisi kalau kita ngutangkan, kita jaminannya sawah, sawahnya digarap oleh yang meminjamkan uang, berarti dapat keuntungan kan? Keuntungannya adalah riba. SKPNS yang tergadai. Aduh ya Allah, kok tak singgung di sini ya? Ada kan? Ada kan? Pinjam berarti kan? Itu sekolah terus itu SK-nya. Talangan haji, riba nggak? Talangan haji, siapa yang nanggung kita haji berarti kalau gitu? Bank kan? Kembalikan lebih nggak? Lebih, riba. Mabrur nggak? Nanti mikir sendiri. Oh ya, tak singgung-singgung aja ini. Berarti untuk zaman ini solusinya halaman 261 agar tidak terjerumus dalam riba. Satu, kuncinya adalah berilmu dulu, ngaji dulu. Kalau nggak ngaji yo gampang-gampangan. Yang kedua, semakin takut pada riba. Tadi yang ngeri banget dosa-dosanya itu pelajari dulu, biar takut itu nggak mudah-mudahan untuk riba diterjang. Yang ketiga, tidak mudah-mudahan berutang, kurangi utang. Punya prinsip ada uang baru punya. Ya, kita itu cuma karena gengsi saja, malu dengan orang, nanti diomongi apa sama orang tua, diomongi apa sama tetangga, gitu. Gengsi. Yang keempat, memiliki sifat qanaah. Ya, memiliki sifat qanaah. Apa qanaah artinya? Nerima apa adanya. Nerima ing pandum. Apa maksudnya? Allah beri rezekinya sudah disyukuri. Kemampuanmu, levelmu, gajimu 2 juta, berarti level hidupmu pakai yang 2 juta ini. Kalau levelmu 2 juta, paksa level 10 juta, berarti ada selisih. Selisihnya dia dapat dari mana coba? Utang. Jika naik level ya sudah, levelmu sekarang 10 juta, hiduplah sesuai dengan level 10 juta. Kalau paksakan 20 juta, selisihnya tadi dapat dari mana? Utang. Maka hiduplah sesuai dengan level masing-masing. Gampang itu hidup. Jadi memiliki sifat qanaah itu kunci sekali.
Terus yang kelima, berada dalam majelis ilmu dan komunitas anti riba. Ya, jangan malah berada dalam komunitas riba semuanya, pinjam semuanya. Mau beli tas, tasnya ngutang, riba lagi. Mau beli motor, sama-sama ikut teman lagi. Ya, pokoknya ada saja riba lagi. Cari majelis yang baik, teman kumpul yang baik. Dan solusi terakhir, segera lunasi utang. Jangan punya prinsip gali lubang tutup lubang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya menerima pekerjaan tambahan yang seharusnya pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, namun ada perjanjian dengan pihak ketiga untuk meminjam bendera atau legalitas pihak ketiga dengan perjanjian 30% dari nilai kontrak. Sisanya 70% diberikan kepada saya dan rekan-rekan yang melaksanakan. Lalu dalam pekerjaan tersebut menggunakan fasilitas kantor sebagai penunjang. Bagaimana sikap saya menolak atau menerima? Menolak. Khianat kan berarti. Fasilitas siapa sob? Coba. Kantor. Pekerjaannya punya siapa? Kantor bukan? Bukan kan? Khianat di situ. Maka gajinya nanti masuk gaji hadayal umal. Hadayal umal gululun. Ya, hadiah bagi pegawai. Dia punya pekerjaan itu ya karena bosnya ini. Dia cari bos lain, ya. Harusnya dia punya pekerjaan sendiri. Jangan ada kaitan dengan pekerjaan ini dong. Maka namanya gulul khianat. Saya punya usaha fotokopi dan percetakan. Konsumen saya umum semua kalangan. Kadang ada saja konsumen yang fotokopi berkas-berkas untuk pinjam ke bank. Apa saya kena dosa riba karena sulit sekali memilah-milah konsumen tadi? Ya tulis saja kaitannya dengan riba. Mohon maaf saya tidak terima untuk difotokopi. Nah gitu. Mantap banget itu. Mau bertanya terkait komoditas ribawi kelompok 1. Ada yang mengatakan kalau dua komoditas di atas bukan termasuk barang ribawi karena sudah bukan termasuk mata uang lagi. Karena kita terapkan sekarang, dulu fungsi emas dan perak itu mata uang. Dinar dan dirham dulu kan jadi dipakai, maka diterapkan sama untuk mata uang saat ini. Itu yang tepat. Bagaimana hukum notaris yang diminta jasanya oleh bank untuk membuat akad utang piutang dan saksinya karena karyawan notaris tidak bisa menolak untuk dimasukkan dalam akta? Bagaimana hukumnya? Kalau jadi notarisnya tolak. Kalau jadi pegawainya baiknya tidak ikut juga karena nanti dia dianggap jadi saksi dalam transaksi riba. Utang piutangnya riba di sini. Maka kalau bisa beri saran tadi kepada notarisnya, saya nggak mau ikut yang gini ya, biar juga dia nanti jadi paham. BPJS tadi sudah saya singgung. Saya terlibat dengan pihak ketiga dalam pembelian motor. Harga motor seharga 15 juta. Lalu motor tersebut sudah dibeli oleh pihak ketiga. Lalu pihak ketiga menjual motor seharga 18 juta. Jadi saya membayar motor tadi seharga 18 juta dengan menyicil. Apa ini termasuk riba? Saya terlibat dengan pihak ketiga dalam pembelian motor. Harga motor seharga 15 juta. Lalu motor tersebut sudah dibeli oleh pihak ketiga. Lunas. Terus pihak ketiga menjual motor lagi seharga 18 juta. Boleh kan? Iya, nggak ada masalah sih. Bagaimana solusi yang menggunakan jasa produk ojek online, misal Gojek, Grab dan lainnya, agar tidak terjebak syubhat dan riba? Kalau normal bayarnya tarif 100.000, pakai GoPay dan yang lainnya tetap bayar 100.000 boleh. Kalau ada perbedaan, ya keuntungan berarti. Contoh, GoFood juga ada pakai GoPay. Kalau GoFoodnya tadi bayarnya normal,
ya pakai. Namun kalau bayarnya kok lebih rendah, berarti ada keuntungan, riba. Kalau disuruh milih bisa pakai cash, mendingan bayar pakai cash untuk GoFood tadi. Bolehkah menerima nafkah dari orang tua yang bekerja di bank? Nasihati orang tua, di sini saya ada penjelasan khusus tentang orang tua yang bekerja di bank. Dan anak apakah bisa memanfaatkan gaji orang tua tadi? Jawabannya dirinci jadi dua. Kalau anak tidak bisa bekerja dan cuma bergantung pada nafkah orang tua yang dosa. Namun kalau anak bisa bekerja, maka baiknya tidak bergantung pada gaji orang tua lagi. Jika akad wadiah dalam bank adalah hakikatnya kordon, apakah pemakaian kartu ATM tanpa biaya tiap bulan termasuk riba? Kartu ATM di situ ada biaya administrasi. Administrasi ini kita bayar jasa, boleh seperti itu. Kalau dibilang tanpa biaya, saya yakin ada biaya untuk itu. Wallahu a'lam. Bekerja di perusahaan yang mencetak kartu ATM dan kartu kredit bagaimana? Kalau mencetak kartu ATM-nya boleh, kartu kreditnya enggak. Bagaimana kalau kita pasang listrik pasca bayar? Pasca bayar ya, itu boleh atau tidak? Karena kalau kita telat membayarnya dari jatuh tempo ada dendanya. Dendanya ini kaitannya bukan dengan utang piutang. Denda yang tadi kita maksudkan untuk piutang. Kalau ini telat bayar kena denda, punishment namanya. Resiko telat sama. Ada siswa telat bayar SPP, pihak sekolah rugi. Karena dia mesti nanggung biaya-biaya gini, dia telat bayar. Akhirnya pihak sekolah putuskan, saya kasih punishment, kamu telat bayar denda. Denda ini tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Namun karena kesalahan dia telat, maka tidak termasuk dalam riba. Apa hukumnya mengajar menjadi guru IPA di sekolah yayasan Nasrani dengan kepala sekolah orang kafir? Namun ketika saya setelah bekerja diberi waktu untuk sholat berjamaah dan seterusnya, saran saya resign. Kenapa demikian? Iman nggak kuat di situ. Iman nggak tenang. Sama seperti ada yang bekerja di rumah sakit milik Nasrani misalnya. Mana iman mau kuat di situ coba? Wong salib-salib ada di mana-mana. Ya kan? Masuk di kamar ini salib ada di situ. Belum lagi nanti ada yang mau diobati, dibacakan Bible di situ. Bible di situ dibacakan itu. Gimana mau iman mau kuat nahan kayak begini? Iman gak kuat, lama-lama bisa terpengaruh, terkikis terus. Maka saran saya resign, cari pekerjaan yang lebih baik, tidak di tempat seperti itu. Walaupun kamu masih dibolehkan sholat. Bagaimana jika kita sebagai piutang berniat untuk mengikhlaskan utang ketika seorang yang berutang meninggal dunia? Berarti sudah dianggap utangnya selesai. Bagaimana bila sudah membayar KPR selama 8 tahun dan tinggal 7 tahun lagi lunas? Suwe banget. 15 tahun berarti ya. Resikonya segera mikir utang ini biar cepat lunas. Berarti segera itu, kalau bisa langsung ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya nyicil 7 tahun lagi. Apakah tidak menasihati keluarga yang riba dan kita tahu kita menjadi berdosa? Tetap nasihati sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya anggota PKK di RT. Ada peraturan yang mewajibkan seluruh anggota secara bergantian wajib berutang disimpan pinjam tadi dan dikenakan riba. Solusinya keluar dari perkumpulan PKK tadi. Kalau enggak, misalnya bisa dinasihati, nasihati. Bilang tambahan ini riba, karena semuanya dipaksakan pinjam kan. Berarti sama saja semua dipaksakan kena riba. Masa kamu ridho dengan kayak gini? Berkaitan dengan koperasi, kita semacam menabung nominal, terserah kita mau menabung berapa. Kemudian akhir tahun istilah tutup buku 1 periode, uang saya terima tapi ada SHU. Sekarang cek dulu SHU dapat dari mana. Masa cuma uang dipendam saja, didiamkan saja, kok tiba-tiba ada untung gitu. Pasti kan ada usaha. Siapa tahu ada pinjam, simpan pinjam, siapa tahu ada diinvestasikan, dicek. Kalau itu dari utang piutang, riba. Kalau itu dari dia usaha itu bergerak, ya akhirnya ada keuntungan, boleh dimanfaatkan.
Apabila rupiah ditukar ke dirham dan transaksi langsung ke agen, tapi bayarnya via transfer, berarti harus dengan agen tadi akadnya di tempat, biar tahu nanti uangnya sudah nyampe. Amannya seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menabung tanpa adanya riba, tapi ada hutang piutang di dalamnya? Kalau menabung di bank tujuannya darurat karena tidak ada jalan lain untuk menyimpan uang dan satu-satunya dengan cara seperti itu, maka solusinya ribanya saja yang tidak dimanfaatkan. Bagaimana kalau seandainya kita terlanjur pinjam ke bank seperti cicilan motor, dan bagaimana cara menyikapinya? Karena sudah terlanjur terjerat riba, apa yang harus dilakukan? Segera lunasi. Kalau mampunya cuma nyicil terus, ya sudah, sambil banyak-banyak bertobat pada Allah dan tidak diulangi lagi. Apakah boleh menjadi supir Gojek atau Gokar untuk membayar utang riba karena berpotensi berkholwat dengan wanita? Kalau Gojek dengan Gokar, kalau Gojek motornya ya, kalau Gokar mobil ya. Kalau Gokar potensinya lebih, dia minimalkan ikhtilat. Kalau Gojek bersentuhannya jelas. Risiko yang paling besar itu kalau pakai motor tadi. Maka itu yang saya ingatkan. Kalau Gokar dia masih bisa, nanti penumpangnya perempuan 2, 3, tidak terjadi ikhtilat. Ya. Atau dia terpaksa ada penumpang perempuannya di yang tempat duduk di tengah atau di belakang. Berarti dia kurangi di sini motor. Ya, kalau enggak dia buat penumpangnya itu lebih. Ada laki-laki 2 atau perempuan itu 2, maka tidak terjadi ikhtilat di situ. Allahu a'lam. Saya punya utang 50 juta selama 10 tahun dan sudah saya angsur selama 7 tahun. Seharusnya kan sudah lunas. Sebentar, saya punya utang 50 juta selama 10 tahun dan sudah saya angsur selama 7 tahun. Seharusnya kan sudah lunas karena tiap bulan kita bayar 1 juta. Iya, namun bank kan kasih riba. Maka kalau kamu mau, ini kalau sudah dianggap lunas, minta sama bank, saya mau macetkan ya kredit tadi. Ya, saya sudah lunas nih. Atau ngambek saja, nggak mau bayar-bayar. Ya, kalau bank akhirnya sadar, sudah kamu akhirnya diberikan keringanan lunas, ya sudah, berarti dianggap lunas. Kalau tetap nuntut, ya memang resikomu. Bagaimana hukumnya untuk menggadaikan emas di kantor pegadaian? Emas di kantor pegadaian, meminjam uang berarti ini ya, dia gadaikan emas. Masalahnya kalau di pegadaian umumnya entah emasnya nanti yang diambil manfaatnya atau pengembaliannya lebih dari utang piutang tadi. Wallahu a'lam. Semua afwan Ustaz, zaman now semua ada pajaknya. Contoh soal dalam jual beli rumah harus pakai pajak dan jual beli lainnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Resiko saat ini seperti itu. Kalau kamu disuruh misalnya kendaraan punya pajak, ya bayar. Setiap tahun punya penghasilan ada SPPT tahunan, bayar. Risiko. Itu namanya kamu diambil harta secara paksa. Tetap taat nggak? Taat. Ya. Maka membayar ini tetap harus. Kamu membangkang malah masalah. Walaupun lagi dizolimi. Yang masalahnya itu kalau bekerjanya di situ. Dia bekerja mengambil harta secara zolim. Bagaimana kalau meminjamkan emas batangan kemudian beberapa bulan kemudian dikembalikan dengan emas batangan yang sesuai beratnya? Apakah termasuk riba? Berarti emas dikembalikan emas, boleh. Apakah dropship boleh karena banyak hukum yang berbeda? Saya masih menganggap boleh ketika yang jual barang ini, misalnya ini pakai online ya, dia jual barang ini, dia jadi agen dari yang punya barang. Jadi ibaratnya dia sebagai calo ya. Calo berarti ada hubungan ikatan yang jelas. Yang tidak boleh gini, dropship. Dia pesan barang kepada suatu toko ya, dia suruh kirim ke alamat ini, alamat A. Terus dia sudah dapat transferan uang dari yang beli ini, namun dia cuma suruh kirim nih,
Dia nggak ada ikatan apa-apa dengan yang punya toko ini. Dia lempar langsung ke sana. Nah, ini menjual barang yang bukan miliknya. Sekarang kalau barang itu rusak, siapa yang nanggung resiko? Nggak jelas kan? Yang kirim barang juga nggak mau ngaku, enggak kan saya disuruh Pak ini yang kirim. Nggak ada ikatan kerjasama, sehingga barang tadi kalau rusak ya, dia tidak bisa mengadu kepada ya yang jual barang tadi secara online. Wallahu a'lam. Apakah termasuk riba bila kita meminjam emas pada orang lain lalu kita berniat mengembalikan emas tersebut saat harga emas turun? Berarti kalau kembalikan emas dengan emas ya berarti gramnya emas saja kamu kembalikan. Berarti kalau dulu punya 5 gram berarti kembalikan emas 5 gram. Walaupun nanti kamu kembalikan harganya jatuh, ya memang yang resiko orang yang meminjamkan dia rugi. Resiko meminjamkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, saya punya utang kartu kredit yang belum bisa saya lunasi hingga saat ini. Ketika saya ingin membayar sesuai kemampuan, oleh bank diberi syarat cicilan dengan bunga, sedangkan saya takut jika itu adalah riba. Saya ingin melunasi sekaligus supaya tidak terkena bunga, tapi belum ada dana yang cukup. Gini, biasanya sistem kartu kredit itu ketika bayar itu nggak bayar penuh. Kamu punya utang 20 juta, suruh bayar 2 juta saja. Iya kan? Kartu kredit kayak gitu. Nah, inilah pendidikan yang kurang bagus dalam kartu kredit. Dan gak pernah ada yang minjam ini dalam kartu kredit ini, pinjam berapa utang di situ semua yang di kartu kredit 25 juta. Saya mau lunasi dulu 25 juta langsung. Gak ada. Gak ada yang mau berani kayak gitu. Pasti dia minta 10%-nya, berarti 2,5 jutanya. Saya mau 2,5 jutanya saja. Nah, dari sini saja sudah dilatih untuk utang itu numpuk terus. Kartu kredit kayak gitu, utang numpuk terus di sini. Besok lagi pinjam lagi, nambah lagi kan, nggak akan pernah berkurang ini. Berkurangnya lama sekali kalau itu jadi langganan tiap bulan terus dipakai. Makanya saran saya, kalau tidak ada kepentingan darurat, nggak usah pakai itu. Atau cari ada pelayanan. Kalau ini misalnya yang sering dagang online nih, atau beli aplikasi yang harus pakai kartu kredit, fungsikan kartu kredit tadi seperti debit. Beberapa layanan bank itu ada yang pakai kayak gini, kita tanam kayak saldo gitu di situ, sehingga bank yang berutang ke kita tinggal pakai. Kalau ini jatuhnya habis, saya ingin saldo lagi dong. Nah, ini lebih ringan untuk kamu untuk manfaatkan kartu kredit semacam ini modelnya. Wallahu a'lam. Kalau pinjam uang untuk modal usaha bagaimana? Dan peminjam menjanjikan bagi hasil atau beri keuntungan 5%. Gini, kalau kita ingin dapat ini, kalau ini kan pinjam, peminjam menjanjikan bagi hasil 5%. Bagi hasil begini, kalau ada untung kita bagi sama-sama, kalau ada rugi juga dibagi sama-sama. Yang salah itu adalah ketika seseorang yang meminjamkan atau dia tanam modal, dia nggak mau dapat rugi. Kalau rugi dia tetap nuntut, kalau untung dia nuntut untuk bagi. Nah, itulah namanya prinsip riba untuk cara kedua ini. Maka dikoreksi niatannya itu bagaimana? Kalau kita punya utang, namun karena suatu hal utang tersebut diganti oleh orang lain, dilunasi oleh orang lain, karena sebetulnya kita tidak berniat untuk berutang, namun karena dipaksa, maka kita terpaksa utang. Kemudian dengan berjalannya waktu, utang kita diganti atau ditanggung oleh orang yang memaksa kita utang tadi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya berarti kalau dia lunasi ya sudah, jadi utangnya itu lunas. Saya mempunyai usaha jasa IO, klien melakukan pembayaran vendor melalui saya sebelum pelunasan ke vendor. Uang klien saya pakai untuk usaha dulu sampai waktu jatuh tempo ke vendor. Apakah itu termasuk riba? Coba nanti yang nanya ini bisa jelaskan langsung ke saya belum paham. Apakah kooperasi yang dilakukan di instansi-instansi apakah juga riba? Dalam peminjaman itu jasa 1%, tapi selain anggota tidak bisa meminjam. Dan jasa itu untuk anggota saja, berarti kena juga kan riba kan? Nanti dibagi juga untuk anggota kan? Maka riba, maka keluar dari itu lebih bagus.
Bagaimana kalau meminjamkan emas batangan? Tadi sudah saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami bahas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita taufik dalam ilmu dan amal, dijauhkan dari yang haram, dijauhkan dari riba dan debu-debunya, dan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.